Selamat malam, selamat bertemu para petani sawit yang gigih dan kuat bergabung dalam JPSN. Pada hari ini saya sudah mendapatkan baju yang dicetak oleh kawan-kawan dan sudah saya coba. Baju ini bagus dan membuat semangat kita semakin lebih kuat tentunya. Nah, JPSN saya ingin bercerita sedikit bahwa berdiri karena ada gejolak terhadap kebijakan pemerintah pada saat itu yang memberlakukan kebijakan stop ekspor CPO yang dimulai pada tanggal 28 April tahun 2022, di mana pada saat itu harga TBS petani sedang tinggi-tingginya. Tiba-tiba di stop ekspor CPO sehingga pabrik-pabrik pun kemudian memperlambat penerimaan TBS. Bahkan setelah kebijakan itu banyak TBS yang tidak bisa terjual ke pabrik. Mengapa tidak bisa terjual ke pabrik? Karena tangki penampung CPO milik perusahaan penuh karena tidak bisa diekspor. Adapun yang membuat adanya kebijakan stop ekspor pada saat itu karena ada fenomena bahwa minyak goreng harganya mahal. Nah, dengan adanya kebijakan stop ekspor CPO itu, harga TBS petani yang semula pada saat itu 3.500 per kilo dalam jangka waktu 2 minggu dan 3 minggu kemudian turun hingga 800 rupiah per kilo. Pada saat ini petani betul-betul merasa kesulitan, apalagi petani sawit swadaya yang belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah tetapi selalu memberikan penghasilannya melalui pajak dan pungutan melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Sehingga kemudian dengan adanya kebijakan tersebut, banyak petani sawit yang bermedsos memberikan komentar-komentar, membuat statement-statement di laman-laman Facebook mereka. Kami kemudian saling berinteraksi melalui medsos pertamanya dan kemudian berlanjut dengan grup-grup WhatsApp yang lebih terkoordinir. Pada awal-awalnya kami kemudian melakukan diskusi-diskusi secara online dan kita mencoba urunan untuk mengirim wakil-wakil kita yang tergabung di dalam JPSN untuk bertemu dengan Menko Marves terkait dengan kebijakan ekspor CPO, terkait dengan DMO dan DPO yang katanya untuk mensubsidi minyak goreng di negara ini. Selain itu kita juga melaporkan kepada Ombudsman dan beberapa kali dilakukan klarifikasi terhadap Ombudsman dengan memanggil pihak-pihak terkait, kementerian ataupun lembaga terkait dengan adanya fenomena terjadinya penurunan harga secara drastis yang menyebabkan penurunan drastis juga bagi penghasilan petani sawit, terutama petani sawit swadaya. Kemudian kita dengan adanya diskusi-diskusi tersebut kita ingin mendirikan JPSN, walaupun sempat badan hukum kita ditolak 3 kali karena namanya memiliki kesamaan dengan yang lain oleh Kemenkumham, sehingga kemudian kita mendapatkan badan hukum di bulan November akhir di tahun 2022 dengan nama Jaringan Pegiat Sawit Nasional. Jadi jaringan petani gigih dan kuat sawit nasional. Nah, pada kesempatan ini tentu kita semakin semangat untuk menuntut keadilan pasar bagi petani sawit nasional. Kita petani sawit harus mendapatkan pasar yang berkeadilan. Pasar yang berkeadilan seperti apa? Memberikan kesejahteraan kepada kita, adanya peluang penghasilan yang tidak dibatasi karena kebijakan-kebijakan pemerintah seperti pajak dan pungutan yang berlaku secara progresif. Kemudian adanya pupuk yang terjangkau. Selain itu, janganlah kepada petani sawit ini dibebankan subsidi untuk memberikan bantuan subsidi, apalagi subsidi orang-orang kaya misalnya yang pengguna biodiesel. Jangan diterapkan kebijakan
pungutan dan pajak pada petani untuk membiayai hal-hal itu. Nah, kita juga ingin memandatkan bahwa subsidi minyak goreng bagi warga negara Indonesia, rakyat Indonesia, itu dimandatorikan kepada BUMN yang terkhusus pada saat ini bergerak pada bidang perkebunan dan industri persawahan. Kekuatan ini harus kita jaga. Mari kita bersama-sama. Saya cukup bergembira pada hari ini bahwa sudah begitu banyak petani sawit yang tergabung di dalam JPSN. Mari tetap kuat dan kita gunakan baju kita ini untuk menjadi tempat berteduh bagi kita yang selalu gigih untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan. Kita mengejar kesejahteraan kita, bukan mengharapkan belas kasih dari negara ini. Kita sudah melakukannya, sudah mencobanya, membuka kebun sendiri, menyediakan bibit sendiri, memelihara sendiri, tanpa subsidi apapun. Bahkan sekarang subsidi pupuk bagi tanaman sawit rakyat pun sedang dicabut. Tetap semangat, tetap bersatu dan solid di jaringan pegiat sawit nasional. Salam Tandan Berduri.